Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir untuk menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang limbah cair industri tahu dengan koagulan yang berbeda, asam asetat dan kalium sulfat, yang beranggotakan Indri Rahmawati, Ajeng Rizkia Ananda, Muhammad Ridwan Ali, saya sendiri Asri Nur Aisyah, dan juga Dea Firda Meisya. Masuk ke pendahuluan. Tahu merupakan salah satu jenis makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Umumnya tahu dikonsumsi sebagai lauk atau sebagai makanan ringan. Tahu merupakan makanan yang terdiri dari bahan dasar kacang kedelai yang telah dihancurkan dan proteinnya digumpalkan, serta dibentuk menjadi bentuk seperti kotak pada umumnya. Produksi tahu sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang termasuk golongan menengah ke bawah. Produksi tahu yang dilakukan masih secara tradisional, sehingga tidak adanya sistem yang mengatur pembuangan limbah hasil dari umumnya, produsen tahu tidak mengolah limbah hasil pembuatan tahu, dikarenakan biaya yang cukup mahal dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan limbah. Limbah tahu adalah bahan atau materi buangan yang timbul akibat kegiatan produksi tahu yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa ampas kedelai dan limbah cair berupa sisa air perendaman. Sisa air tahu yang tidak menggumpal serta limbah cair yang keruh berwarna kuning muda keabu-abuan yang apabila dibiarkan akan berubah menjadi hitam dan berbau busuk. Pada umumnya, limbah pada tahu dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak, sedangkan limbah tahu yang berbentuk cair dibuang ke perairan, sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi kualitas air, yaitu mengakibatkan bau busuk pada sungai atau tempat sekitar pembuangan limbah cair tahu tersebut. Keberadaan limbah cair dapat memberikan nilai negatif terhadap suatu. Namun, limbah cair tahu juga dapat memberikan nilai positif jika dapat memaksimalkan berbagai potensi yang ada pada limbah cair industri serta melakukan penanganan dengan teknologi yang tepat. Nah, lanjut ke metode penelitian. Bahan utama yang digunakan penelitian ini adalah limbah cair yang berasal dari industri tahu yang menggunakan CH3COH dan CaSO4 dalam proses pembuatan tahu. Bahan pembantu yang digunakan meliputi reagensia indikator serta standar yang meliputi analisa kadar gula, larutan glukosida standar, reagensia Nelson A dan reagensia Nelson B, serta reagensia arsenomolibdat, analisa total asam, larutan NaOH dan indikator PP, analisa jumlah sel, media PCA, Aquades, analisa jenis asam standar, asam asetat, asam butirat, dan asam propionat. Metode pelaksanaan penelitian ini yaitu sampel diambil dari industri tahu setelah proses produksi selesai dilakukan dengan menggunakan suatu wadah steril. Untuk selanjutnya silakan Teh Indri. Untuk hasil dan pembahasan, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran perilaku kinetika pertumbuhan mikrobia pada limbah cair tahu yang menggunakan bahan penggumpal asam asetat dan kalsium sulfat serta sistem tertutup karena tidak dilakukan lagi penambahan komponen substrat ke dalam sampel dan dilakukan penyimpanan selama 24 jam. Perilaku kinetika pertumbuhan mikrobia pada masing-masing limbah cair tahu dengan perbedaan penggumpal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap jumlah sel, kadar glukosa, dan kadar asam asetat. Dalam penelitian ini, selama pengamatan berlangsung, suhu diatur pada suhu kamar. Bakteri dapat bekerja dengan baik pada suhu yang semakin tinggi sampai 40 derajat Celcius. Bakteri juga akan bekerja pada keadaan yang gelap dan tertutup. Limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat. Jumlah sel awal pada limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat adalah 4,1 kali 107 CPU per mili untuk fase lag berlangsung dari jam ke-0 sampai jam ke-2, sedangkan untuk fase log dari jam ke-2 sampai jam ke-8 fase pertumbuhan maksimum
dan stasioner berlangsung dari jam 10 sampai dengan jam ke-16. Fase kematian dari jam 8 sampai dengan selesainya pengamatan yaitu jam ke-24 pada akhir fase log, laju pertumbuhan mengalami perlambatan atau telah masuk akhir fase logaritmik, yang selanjutnya akan mencapai jumlah maksimal sel dan setelah itu akan mengalami fase stasioner di mana jumlah pertumbuhan sel seimbang dengan jumlah sel yang mati atau cenderung konstan. Silakan selanjutnya Ridwan. Limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat. Mikrobia yaitu ionisasi kimiawi dan transportasi nutrisi dan zat racun ke dalam sel. Beaton 2005. Kita bisa lihat di sini untuk grafiknya, untuk keterangan gambar, S untuk substrat glukosa, miligram per mili, sama dengan log jumlah sel, P untuk produk, asam asetat, miligram per mili, kadar glukosa, dan X untuk jumlah sel CFU atau per mili, kadar asam asetat. Gambar 1, hubungan antara log jumlah sel, kadar glukosa, kadar asam asetat selama 24 jam pada limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat CH3COOH. Pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat, akan dibahas hubungan antara parameter-parameter pertumbuhan mikrobia selama 24 jam. Hasil penelitian limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat dapat diketahui hubungan antara jumlah sel, kadar glukosa, dan kadar asam asetat selama pengamatan dan digambarkan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada gambar 2. Jumlah sel awal pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat adalah 3,3 kali 107 CFU per mili. Untuk fase lag berlangsung dari jam ke-0 sampai ke jam ke-4, sedangkan untuk fase log dari jam ke-4 sampai dengan jam ke-10. Fase pertumbuhan maksimum dan stasioner berlangsung dari jam 12 sampai dengan jam ke-14. Fase kematian dari jam 16 sampai dengan selesainya pengamatan yaitu jam ke-24. Jumlah sel awal pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat adalah 3,3 kali 107 CFU per mili. Jumlah sel paling tinggi dicapai pada jam ke-12 dengan jumlah sel sebanyak 1,6 kali 108 CFU per mili. Setelah jam ke-12 mencapai jumlah sel maksimum, sehingga jumlah sel yang akan mengalami penurunan. Jumlah sel pada jam ke-24 sebanyak 9,0 kali 107 CFU per mili. Gambar kedua dapat dilihat bahwa selama pengamatan terdapat hubungan di mana kadar glukosa dan pH akan terus mengalami penurunan dan kadar asam asetat akan mengalami kenaikan. Pada glukosa awal 5,3038 mg per mili dan kadar akhir 3,3194 mg per mili. Kadar asam asetat pada awal pengamatan 0,030 mg per mili dan pada akhir pengamatan 0,120 mg per mili. Pada awal pengamatan pH limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat menunjukkan pH 6,97 dan pada akhir pengamatan mencapai pH 5,12. Pemberian zat penggumpal berupa CaSO4 juga akan memberikan pengaruh pada keasaman limbah cair yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan memiliki pH yang mendekati netral. Seterusnya kita bisa lihat di sini untuk grafik. Gambar 2, hubungan antara log jumlah sel, kadar glukosa, kadar asam asetat selama 24 jam pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat CaSO4. Selanjutnya silakan. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, dapat diketahui bahwa selama pengamatan berlangsung, terjadi peningkatan jumlah sel pada kedua sampel limbah cair tahu yang diuji. Untuk jumlah sel awal, terjadi perbedaan jumlah sel pada sampel limbah cair tahu dengan penggumpalan asam asetat berbeda dengan limbah cair tahu dengan penggumpalan kalsium sulfat, masing-masing sebesar 4,1 kali 107 CFU per mili dan 3,3 kali 107 CFU per mili. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui kesimpulan pengaruh jenis limbah cair tahu terhadap kinetika pertumbuhan mikrobia ke dalam suatu bentuk tabel 1. Tabel 1. Pengaruh jenis limbah cair terhadap parameter pertumbuhan mikrobia. Bisa dilihat dalam tabel jenis limbah penggumpalan asam asetat, mu 0,3015, TD 2,2991, N 2,601,
Y X per S 8,1 kali 109, Y P per S 1,7237, efisiensinya 15,1376. Jenis limbah kalsium sulfat mu 0,2174, TD 3,1877, N 1,880, Y X per S 8,1 kali 107, Y per S 0,0306, efisiensinya 2,5699. Tabel 2. Pengaruh jenis limbah cair tahu terhadap jenis asam yang dihasilkan. Jenis limbah penggumpal asam asetat. Jam pengamatan ke 0, asam asetat 0,935522. Jam pengamatan kedua 1,13736. Jam pengamatan ke-8, asam asetat 1,89066. Jam pengamatan ke-24, asam asetat 1,90482. Asam propionat dan asam butirat dalam penggumpalan asam asetat tidak ada. Selanjutnya jenis limbah penggumpal kalsium sulfat. Jam pengamatan ke-0, asam asetat 0,33642, jam pengamatan ke-4, asam asetat 0,63942, jam pengamatan ke-10, asam asetat 0,87324, jam pengamatan ke-24, asam asetat 0,99552. Asam propionat dan asam butirat pada penggumpal kalsium sulfat juga tidak ada. Dari tabel 2 dapat diketahui secara kuantitatif asam yang dihasilkan dari limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat dan limbah cair tahu yang digumpalkan dengan kalsium sulfat dengan menggunakan kromatografi gas. Analisa dilakukan pada jam tertentu selama pengamatan, yaitu pada awal pengamatan awal fase log, akhir fase log, dan pada akhir pengamatan untuk masing-masing sampel. Pada awal pengamatan untuk masing-masing sampel yaitu pada jam ke-0, selanjutnya untuk fase log pada sampel limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat dimulai pada jam kedua dan berakhir pada jam ke-8. Sedangkan pada limbah cair tahu yang digumpalkan dengan kalsium sulfat fase log diawali pada jam ke-4 dan berakhir pada jam ke-10. Akhir pengamatan selesai pada jam ke-24 untuk kedua sampel. Hasil analisa jenis asam pada sampel limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat menunjukkan hanya terdeteksi jenis asam asetat, sedangkan untuk asam propionat dan asam butirat tidak terdeteksi pada semua waktu pengamatan yang sampelnya dianalisa. Adapun jumlah asam asetat sampel limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat pada jam ke-0, jam kedua, jam ke-8, dan jam ke-24 adalah berturut-turut, yaitu 0,93522 mg per mili, 1,13736 mg per mili, 1,89066 mg per mili, dan 1,90482 mg per mili. Pada sampel limbah cair tahu yang digumpalkan dengan kalsium sulfat menunjukkan hasil yang sama dengan limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat, yaitu hanya terdeteksi jenis asam asetat 0,63942 mg per mili, 0,87324 mg per mili, dan 0,99552 mg per mili. Dari kedua sampel limbah cair tahu, baik limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat maupun limbah cair tahu yang digumpalkan dengan kalsium sulfat mengalami peningkatan jumlah asam asetat pada jam yang dianalisa. Pada limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat pada awal pengamatan jumlah asam asetat 0,93522 mg per mili, meningkat menjadi 1,90482 mg per mili pada akhir pengamatan. Dari tabel 13 dapat dilihat
pada sampel limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat selama fase log mengalami peningkatan jumlah produksi asam asetat dari 1,13736 mg per mili sampai dengan 1,89066 mg per mili. Peningkatan ini sebesar 66,23%. Masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian besarnya nilai kecepatan pertumbuhan spesifik pada limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat adalah 0,3015 per jam dan pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat adalah 0,2174 per jam. Besarnya waktu penggandaan sel pada limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat adalah 2,299 jam. Dan pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat adalah 3,1877 jam. Besarnya derajat multiplikasi pada limbah cair tahu dengan penggumpal asam asetat adalah 2.605 kali dan pada limbah cair tahu dengan penggumpal kalsium sulfat adalah 1.880 kali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada audiens untuk berkenan memberikan pertanyaan seputar materi yang telah kami sampaikan. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Apa dampak positif dan dampak negatif terhadap perusahaan terhadap limbah tahu cair tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon waktunya sebentar. Saya jawab untuk pertanyaannya. Apa dampak positif dan dampak negatif, begitu? Iya. Keberadaan limbah cair dapat memberikan nilai negatif terhadap suatu kegiatan industri. Namun, limbah cair tahu juga dapat memberikan nilai positif jika dapat memaksimalkan berbagai potensi yang ada pada limbah cair industri serta melakukan penanganan dengan teknologi yang tepat. Mungkin itu jawabannya. Oh iya, Oke, Kak. Terima kasih. Puas, alhamdulillah. Next, siapa lagi yang akan bertanya? Silakan. Nah, izin bertanya. Mangga, Teteh. Ya, kenapa limbah tahu cair tersebut tidak dibuang atau dikelola oleh perusahaan tersebut sehingga tidak berdampak buruk terhadap perairan yang ada di sekitarnya? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Dede Yuliani ya. Tadi pertanyaannya bagaimana dampak limbah tahu cair dibuang ke kenapa limbah tahu cair tersebut tidak dibuang atau dikelola oleh perusahaan tersebut sehingga tidak berdampak buruk terhadap perairan yang ada di sekitar ya. Untuk jawabannya, produksi tahu yang dilakukan masih secara tradisional, sehingga tidak adanya sistem yang mengatur pembuangan limbah hasil dari pembuatan tahu. Tahu tersebut umumnya produsen tahu tidak mengelola limbah hasil pembuatan tahu dikarenakan biaya yang cukup mahal dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan limbah. Mungkin seperti itu jawabannya, Teh. Oh iya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan, maka presentasi ini akan kami tutup. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada audiens yang sudah bersedia hadir. Terima kasih juga untuk tim anggota kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.